Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Ramadan bersama Sip FM, hidupkan spirit ketakwaan. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga buat Anda yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat nih untuk menjalankan aktivitas hariannya dan juga untuk memperbanyak lagi ibadahnya. Nah keluarga Sip, seperti biasa ya, di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 nanti Anda akan ditemani nih dalam program Beranda Perempuan bersama sahabat siar Anda Vika Laila. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Lenggo Geni SSMM yang merupakan Kabid SDM dan Bangca Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Lenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat sekarang ya Kak ya? Insya Allah tetap semangat ya? puasa. Tetap puasa ya kan ya? Insya Allah. Dan keluarga Sip, untuk informasi untuk Anda, program ini adalah kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan hari ini nih, karena Beranda Perempuan edisi spesial Ramadan ya Kak ya, kita bakal bahas mengenai makna Ramadan untuk anak. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin Ramadan ini biasanya kan untuk orang dewasa ditekankannya kan ya, atau untuk orang yang sudah balik ke atas gitu. Betul. Nah, bagaimana nih Kak Ramadan untuk anak-anak? Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita nyamain persepsi dulu Fik, sebelum kita bahas Ramadan untuk anak. Iya. Kadang Ramadan karena memang diperintahkan untuk kita berpuasa itu ditekankan kepada mereka sudah akhir balik. Iya. Kan ada syarat-syaratnya ya, akhir balik, berakal gitu. Kalau misalnya kategori anak-anak kan belum akhir balik, belum berakal, kita pikir kadang-kadang ya udah gitu, itu nggak jadi kewajiban juga kan Ramadannya gitu, Los kan, aja los gitu. aja gitu. Dan terkadang kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua lupa gitu loh. Padahal untuk mendidik, membentuk kecerdasan spiritual anak itu nggak bisa tiba-tiba atau otomatis terjadi ketika dia dewasa. Itu perlu dipupuk dari sedini mungkin, bahkan dari usia 0 tahun dia sudah harus kita biasakan, kita edukasi gitu. Jadi kalau kita bahas tentang anak itu sendiri kan dia ada pemenggalan usia ya, ada kalau kita dari sisi psikologi ada yang namanya 0 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 24 gitu kan. Atau kalau dari sisi Islam, kalau kita ambil rujukannya Ali bin Abi Thalib, itu kan ada namanya 7 kali 3. Iya, 7 0 kali 3. sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Tapi apapun itu intinya adalah yang kita mau bahas sekarang adalah anak di fase 1 dan 2. Apakah itu 0 sampai 6 atau sampai 7 dan 6 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas sampai 14-15 tahun. Cuman intinya gini, kita harus pahami bahwa masalah anak itu adalah ada 2 unsur, ada namanya pertumbuhan dan ada perkembangan. Kenapa anak-anak itu tidak diwajibkan berpuasa? Karena dia di fase pertumbuhan yang memang butuh gizi, butuh asupan, butuh makanan, butuh protein dan semuanya segala kebutuhan yang ada yang harus masuk ke badannya untuk menunjang kesehatannya. Belum lagi kebutuhan untuk tidur atau istirahat. Betul. Jadi sebenarnya kenapa tidak diwajibkan? Memang ada unsur-unsur pertimbangan tertentu yang terkait dengan pertumbuhan. Tapi ingat, kewajiban kita sebagai orang tua tidak hanya fokus kepada pertumbuhan saja, ada yang namanya perkembangan. Nah, perkembangan ini sisi-sisi yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya non fisik, lebih ke mental, lebih ke jiwa, lebih ke kognitif, ya, lebih ke kecerdasan, ke intelektual. Nah, tidak serta-merta karena kita fokus sama pertumbuhannya aja, anak butuh makan, anak tidak diwajibkan berpuasa, dan akhirnya kita berfokus pada ya udah tandanya Ramadan skip gitu. Ramadan nggak perlu buat anak-anak. Padahal lupa di situ ada unsur perkembangan di mana Ramadan itu sendiri sebenarnya secara jiwa, secara mental kita banyak dilatih di situ gitu loh. Nah, Ramadan itu bukan perkara tidak hanya makan dan minum. Kalau kita balik kepada tuntunan Islam, bahkan Rasulullah bilang kalau semisal kita memberi makan orang yang berpuasa, puasa kita pahala orang yang berpuasa itu kita juga dapat sama gitu kan. Jadi ada unsur muamalahnya juga di situ gitu loh. Nggak yang sifatnya kita
sibuk sendiri gitu, nahan lapar sendiri, nahan haus sendiri, enggak individual banget gitu. Bukan ibadah individual, itu dia lebih apa ya, lebih menekankan adanya unsur sosialnya, berbaginya. Nah, itu yang kadang kita lupa gitu. Dan terkadang orang tua merasa karena kita terjebak dengan amal-amal yaumi Ramadan yang banyak banget targetnya, kita mau khatam sampai 2 kali dalam satu Ramadan, kita mau sholat lail tidak putus, kita mau ini, mau itu, semua ibadah kita banyak, kita lupa. Padahal mendidik anak dalam bulan Ramadan itu dan bulan spesial itu juga agenda penting gitu loh. Jangan sampai gini kita ngerasa kayak ini Ramadan saatnya saya berkontemplasi gitu. Maksudnya saya ini urusan saya dengan Allah. Anak nanti dulu. Pokoknya saya pengen menyendiri, pengen banyak bermuhasabah, saya ingin banyak beribadah, saya genjot ibadah saya sebanyak-banyaknya. Anak ya karena nggak wajib ya udah gitu loh, nggak ada urusan gitu dengan Ramadan ini. Ramadan ini adalah ibadah saya gitu. Nah itu yang kita luruskan dulu. Yang kita harus ingat adalah anak, pertumbuhan dan perkembangan anak itu sifatnya kontinuitas. Jadi dia berkesinambungan. Jadi kalau kita mau anak kita bagus ibadahnya ketika dia dewasa, ketika dia besar, itu sangat berpengaruh bagaimana treatment kita ketika dia kecil. Kalau kita kepingin dia nanti memahami hakikat beribadah itu sendiri, itu harus dikenalkannya sedini mungkin gitu loh. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, tadi makanya karena dia bersifat kontinuitas, intinya yang di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun itu sifatnya adalah perkenalan. Orang tua wajib mengenalkan, tetap wajib mengenalkan. Nah, di usia 6 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, itu udah di fase di mana anak ingin sesuatu yang lebih menantang. Makanya perintah sholat ada di 7 tahun karena anak sudah mulai paham konsep. Nah, begitu juga berpuasa. Kita cukup mengenalkan aja di 0 sampai 6 tahun pertama. Selebihnya nanti mereka bisa mencoba di 7 tahun ke atas, mencoba dalam arti sudah tahu rulesnya, udah ngerti ininya, setidaknya udah paham lah buat dibilangin ini nggak boleh, itu nggak boleh. Betul, karena kalau Ali bin Abi Thalib bilang fase 7 yang kedua 7 sampai 14 itu udah mulai hitam putih, udah ngerti dosa pahala, haram halal gitu kan, surga neraka, baik buruk, benar salah, itu udah paham gitu. Tapi yang di bawah 7 tahun itu memang sifatnya latihan, uji coba aja, trial lah, masih trial lah. Bahkan mereka konsep waktu pun anak-anak yang 0 sampai 6-7 tahun ini memang belum duduk ya. Kayak misalnya hari ini, sekarang, besok, nanti, itu kadang-kadang masih kebalik-balik. Cuman tugas kita justru karena mereka belum paham yang abstrak, kita harus tunjukin yang konkret tuh kayak apa gitu loh. Sahur itu apa, nggak bisa definisi. Bangun nggak apa-apa, kalau dia bangun nggak apa-apa. Kadang-kadang kita mikir gini, kasihan kalau dia bangun tengah malam ikutan sahur, nanti dia kecapean. Padahal kalau inisiatif itu datang dari anak, nggak apa-apa, anak-anak ikut aja makan. Tapi sebelum sebelum dia punya inisiatif, pasti ada membangunnya dulu sebelumnya. Tergantung usia. Jadi kalau misalnya, jadi gini, kalau kita bicaranya 0 sampai 3 itu namanya fase bekerja. Fase bekerja itu anak 0 sampai 3 itu fokus untuk mengembangkan motorik kasarnya, kayak dari tengkurap, merangkak, berjalan gitu kan, itu fase bekerja namanya. Sampai dia belajar bicara dengan benar. Tapi 3 sampai 6 itu fase rest, fase istirahat. Jadi anak yang membentuk dia adalah kita yang ngasih input, lingkungannya yang membentuk dia, yang mengajari dia. Jadi fase rest itu kita manfaatkan untuk banyak mencontohkan. Nah, makanya kalau di dalam dunia anak ya, seperti kalau saya kan mengembangkan Montessori ya, dalam dunia Montessori itu dibilang bahwa 3 sampai anak-anak 0 sampai 6 tahun tuh gimana lingkungannya, yang membentuk itu gimana lingkungannya. Kita kasih stimulasi dia yang baik, maka pasti hasilnya baik. Tapi kalau kita nggak stimulasi sama sekali ya hasilnya akan berbeda gitu. Analoginya anak Tarsan. Secara turunan kan Tarsan itu kan ibaratnya manusia. Anak yang orang yang borjuis ya, dari kalangan borjuis kan maksudnya kan. Tapi karena dia hilang di hutan, diasuh oleh hewan-hewan di hutan, ya perilakunya kayak hutan, kayak penghuni hutan. Jadi itu contoh yang sebenarnya tuh pembelajaran psikologisnya di film Tarzan adalah anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan yang membentuknya. Jadi itu. Nah, tadi perkara dibangunkan, mungkin kalau 7 tahun ke atas sudah bisa kita konsisten membangunkan. Tapi kalau untuk yang 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah, itu biarkan aja secara alami. Kadang-kadang kita heboh di dapur, anak-anak umur segitu kan terbangun.
itu jangan sampai kita bilang udah tidur lagi nggak apa-apa. Nggak, kalau dia mau bergabung, mau menyaksikan, silahkan aja, nggak apa-apa. Karena anak umur segitu kan konsep waktu belum paham. Jadi mungkin dia agak bingung kenapa tengah malam kita makan gitu kan, masih gelap. Justru biar dia lihat adegan itu kita makan, terus azan subuh berhenti, dia saksikan semua itu. Walaupun dia kita izinkan tetap makan nggak apa-apa kan, belum wajib. Dia lihat oh ternyata ada makan yang sebelum azan subuh. Minimal konsep itu dulu. Jadi bertahap konsepnya. Jadi anak perbedaan situasi aktivitas yang terjadi di Lebaran sama di Ramadan sama di luar Ramadan tuh ada bedanya gitu. Jadi kalau kita merujuk Rasulullah sendiri kan bilang ya bahwa kita tuh harus menyambut Ramadan tuh dengan riang gembira gitu loh. Harus happy gitu. Jadi kata kunci anak-anak adalah dia tuh harus tahu bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang tidak beban. Tidak beban, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Jadi jangan sampai keluar kata-kata kamu kalau nggak puasa nanti dosa masuk neraka. Itu belum nggak sampai situ konteksnya kalau anak-anak. Justru kita harus tekankan bahwa ini bulan yang spesial banget, beda banget sama 11 bulan yang lainnya. Jadi kita nyambutnya harus heboh, harus happy, harus seneng. Karena itulah yang dicontohkan sama zamannya Turki Utsmani. Di zaman Ottoman itu sampai sekarang di Turki, kalau udah masuk Ramadan itu malah anak-anak dibiarin lari-larian gitu loh. Dibiarin aja lari-larian di masjid, dibiarin aja dia happy-happy, yang imam masjidnya, orang-orang tuanya membagikan permen gitu kan. Jadi saya punya teman tinggal di Turki bilang orang sana tuh emang penggila manisan. Jadi apapun dia suka ngasih manisan ke itu. Jadi segitunya mereka mengentertain anak-anak bahwa oh ya Ramadan ini momentum yang bikin orang tuh semua bahagia gitu loh. Nah tadi jangan sampai kita ada kesan di mana anak menganggap kalau udah Ramadan ibunya asik sendiri. Lo nggak diajak. Gue asik sendiri, lo nggak diajak kayaknya. Biar besok bisa sama-samaan jadi bestie gitu. Iya itu dia, itu kan salah paham ya. Malah kadang-kadang tadi misalnya kayak bahkan di Palestina sekalipun yang dalam kondisi perang, kita kan lihat kan bagaimana reportase di sana gitu loh. Mengenai Ramadan tetap happy, tetap nggak ada diada-adain lah biar suasananya itu tetap gembira gitu tetap loh. Masang lentera mereka, tetap masang lampu-lampu. Betul. Bersalawat bersama di tengah api unggun, walaupun penerangannya api unggun ya. Betul. Jadi jangan kalah kita sama yang perang gitu loh. Maksudnya jangan juga kita jadi gagal paham gitu. Ini bukan monopoli acara momentum yang punya orang dewasa aja. Jangan salah paham, ini anak juga perlu gitu loh, anak harus perlu dikenalkan gitu. Iya, tadi Vika menarik nih kata-kata kakak yang monopoli, kayaknya iya ya kalau misalnya cuman orang tua atau orang dewasa yang sudah balik yang merayakan Ramadan ini kayak emang monopoli ya kayak. Betul, bahkan yang kadang-kadang suka sedih gini Fik, kalau semisal kita ke masjid nih, bawa anak gitu ya, kayaknya orang dewasa langsung bombastic side eye ya itu ya, maksudnya kayak nggak redo banget ada anak kecil di dalam gitu, maksudnya bakal ganggu kekusyukannya mereka, nggak boleh banget gitu itu. Nah sebenarnya gini, saya nggak tahu mana mau disalahkan, mana telur mana ayam dalam hal ini ya. Tapi kalau kita mau sama-sama introspeksi diri, kegagalan kita dalam hal ini adalah kita tidak bisa memahami anak. Ilmu kita tentang anak sangat sedikit, itu masalahnya gitu. Jadi yang orang dewasa tolonglah pahami ilmu tentang anak-anak, dan orang tua juga pahami ilmu tentang anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak jangan suruh memahami kita. Jadi contoh kasus kayak misalnya masjid tadi, sholat di masjid ya. Kesalahan kita adalah kita nggak paham bahwa fase anak-anak, apalagi anak 6 tahun ke bawah, itu fase dia bertanya. Jadi kalau kita hari pertama Ramadan langsung sholat di masjid taraweh, ujuk-ujuk langsung bawa anak, dan anaknya lagi exciting banget, salah nggak kalau dia reseh hari itu? Dia pasti akan celingak-celinguk, dia pasti nggak bisa diem sholatnya, dia pasti banyak nanya gitu kan. Karena kesalahan terbesar kita orang dewasa adalah kalau tahu kita mau Ramadan akan banyak wisata masjid, akan banyak beribadah di masjid, 11 bulan sebelumnya kita udah harus membiasakan bawa anak ke masjid, nggak ujuk-ujuk. Jadi anak itu kalau misalnya anak itu ke dalam masjid tiba-tiba dia kayak exciting gitu, dan dengan gaya excitingnya anak-anak kan dengan ekspresi beda-beda kan. Ada yang lompat-lompat, iya kan, ada yang lari sana sini, ada yang banyak ngoceh bertanya. Atau orang lagi sholat diliatin iya, satu-satu betul. Gitu. Itu naturalnya anak-anak gitu loh.
Yang salah adalah kalau ada jamaah udah kakek-kakek, nenek-nenek begitu gitu. Jadi kita pahami dulu itu anak-anak natural. Jadi sebenarnya ada kiatnya, Fik. Kalau kita ada rencana Ramadan ingin mengikutsertakan anak kita dalam beribadah, jauh-jauh hari sebelum Ramadan kenalin dulu masjidnya sama mereka gitu loh. Jadi pertanyaan, saya pernah bawa anak TK saya ke masjid. Ada 2 anak yang sangat mic minded. Kalau ada mic itu bawanya pengen nyamber, pengen nyanyi, dia langsung dong ke mimbar, ngambil mic-nya. Jadi menurut saya cari momentum waktu di mana kita bisa punya waktu waktu eksklusif dengan anak, mengenalkan situasi di tempat mengenai masjid. Jadi hari itu pertanyaan dia udah lunas gitu loh. Jadi kalau kita ada rencana apa, masjid komplek misalnya, ya biasakan aja di sholat biasa kita udah bawa, jangan nunggu tarawih, jangan nunggu setahun sekali gitu. Jadi bawa ke sana, apapun pertanyaan tentang mimbarnya, pertanyaan tentang sekat hordennya, kenapa sekat hordennya warna kuning, kenapa nggak warna hijau, misalnya kayak gitu ya. Atau kenapa harus ada itu? Kayak remote-nya ada, AC-nya ada berapa, remote-nya ada berapa, AC-nya mereknya apa, itu kita jawab aja semua. Kita jawab semua. Dan jadi orang tua nggak boleh, banyak banget. Iya. Kan kita kan jadi serba salah ya. Pas bawa anak, terus anak kita tuh gitu. Jadi anak ngerasa gini, kayaknya masjid bukan tempat yang asik deh. Ujung-ujungnya pas udah gede di mana nongkrongnya? Di kafe kan? Di kafe. Gitu. Tika juga punya, sebenarnya Tika ada cerita yang kayak gitu. Gimana? Alhamdulillah kan Tika aktif di musola rumah gitu. Jadi padahal ini udah anak sekolahan dan mereka lagi aktivitas wirid, pesantren Ramadan gitu-gitu. Awalnya itu ramai, Kak. Jadi setelah pas sholat, kegiatan sholatnya dan lain-lain, setiap orang tua yang hadir sholat atau jemaah yang datang, pasti mereka itu marah-marah ke mereka. Kan nggak semua, apalagi yang cewek ya kayak, nggak semua yang sholat kan, tapi mereka tetap ambil absen untuk kehadiran wirid gitu, karena kepentingan sekolah. Nah, apalagi itu untuk belajar juga gitu kan. Nah, orang tua ini dia marah-marah gitu kepada mereka ini, jadinya makin lama makin hari kesini. Dan itu tuh pun udah beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang kita terasa banget vibes-nya antara wirid yang dulu awal pertama kali itu sama yang sekarang ini, orangnya jauh banget berbeda sedikit jadi peserta yang sekarang gitu. Dan lebih apa yang sekarang? Lebih sedikit. Oh, jadi lebih sedikit. Oh, iya. Atensinya juga sangat sedikit. Jadi marketing dakwah kita gagal ya? Iya. Jadinya kalaupun yang ada yang interest gitu, yang minat dengan kegiatan ini, dari mungkin 10 orang atau berapa orang yang semangat itu mungkin cuma 2 orang. Betul. Itu kegagalan kita orang dewasa untuk memahami anak. 30 orang, mungkin setengah dari itu atau lebih 2/3 dari itu mereka semangat semua, dikasih tugas kerjain kayak gitu. Ya itu akan sangat disayangkan. Betul. Karena kita itu tadi memaksa anak-anak memahami kita gitu loh. Makanya PR banget buat kita ya, siapapun orang dewasa, apakah itu sudah menjadi orang tua atau calon orang tua, belajari lagi deh tentang fisiologinya anak tuh kayak apa gitu. Jadi kita paham gitu. Kebayang nggak, Fik, anak-anak, kenapa anak-anak itu exciting? Bagi saya bagus anak itu exciting di masjid daripada dia merontak minta pulang dan nggak betah. Itu yang diharapkan orang dewasa kan. Orang dewasa kepengen tuh anak angkat kaki, segera pulang biar dia bisa khusyuk, pulang aja deh gitu. Kebayang nggak? Mungkin orang-orang tua yang berharap seperti itu 10 tahun 20 tahun lagi masjid yang mereka bangun udah jadi. Saya pernah ketemu masjid tua di salah satu daerah, di daerah 50 kota. Yang udah, aduh sayang banget, itu saya ngebayangin nih masa lalunya tuh jaya banget itu masjid, kayaknya bagus banget, udah jadi bangunan tua yang itu heritage loh sebenarnya. Saya ngebayangin dulu mereka ngebangun nih mewah banget, hancur, udah nggak ada generasi. Nah, masalahnya kita mau kayak gitu sih gitu kan. Tika pun takut sama kondisi tempat ibadah itu gitu, karena makin hari makin yang ngisi acara-acara pun cuman orang tua, kegiatan Isra Mi'raj sebagai macamnya, yang hadir itu emang cuman orang tua, dan yang anak-anak nih udah nihil, paling kalau bisa datang Vika suruh ada kasih tugas baru mereka datang, dan itu pun nggak sampai di atas 10 orang. Itulah. Tapi masalahnya kadang-kadang dampaknya, outputnya kayak gitu nggak dirasakan sama orang dewasa. Itu yang sayangnya kita. Tadi makanya saya pikir mungkin kita juga sebagai orang tua bijak juga gitu loh. Kalau semisal kita merasa anak kita belum siap dibawa ke masjid untuk standby beribadah sepanjang malam, ya salah satu caranya kita curi start mengenalkan. Jadi isi kepala dia, pertanyaan-pertanyaan dia udah selesai.
Jadi ketika dia masuk masjid, udah paham nih, ini udah tahu dia Jadi gitu, tenang nggak, aja udah tenang gitu. aja. Pun kalau sholat, anak itu sanggupnya cuman kan tarawih kan 2222, cukupnya 2 pertama, terus dia ngerengek minta pulang aja. Orang tuh jangan egois gitu loh, karena Sambung aja di rumah, karena tarawih ini memang istirahat kan artinya, karena saya bukan satu hal yang kita harus kejar jam sekian harus selesai, jangan digenjot banget. Dan Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan kalau harus sering-sering di masjid gitu kan. Dan tarawih pun waktunya lama ya kayak. Lama, jadinya makanya rumus kita punya anak kecil ya di bawah 6 tahun itu adalah fase lelah. Kalau nggak mau capek, ya gini, kalau nggak mau capek, nggak punya anak, nggak usah punya anak. Kok ekstrim ya ngomongan saya, kayak child free gitu kan? Tapi gini, lelah pasti lelah, akan lelah menjawab pertanyaan dia, lelah meladeni gerak dia, karena kata kuncinya anak-anak itu adalah gerak. Itu kata kuncinya. Mereka pasti bergerak, kalau nggak tangannya kakinya gitu. Malah saya lebih khawatir anak yang diem, terlalu diem. Bagi kami, anak yang bergerak, walaupun destruktif gerakannya, mengubah itu jadi konstruktif jauh lebih mudah dibanding anak pasif disuruh gerak. Jadi kalau saya nih ya, jadi saya pikir kata kunci anak-anak itu memang gerak gitu loh. Kita pastikan lagi sejauh mana kita sudah menyediakan masjid dan musola yang ramah anak. Gitu. Nah nanti mengenai masalah geraknya segmen kedua saya perdalam ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di segmen kedua nih keluarga SIP ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. .5,8 Ramadan bersama SIP FM, hidupkan spirit ketakwaan. Nah keluarga SIP, kita udah di segmen kedua dalam program Beranda Perempuan hari ini. Masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Kak Lenggo Geni Esos MM yang merupakan Kabid SDM Bangca Salimah Kota Padang. Dan tadi kita udah bahas nih ya Kak ya, mengenai fitrah anak, klasifikasinya lah ya Kak ya. Baik itu klasifikasi berdasarkan metode atau teori psikologi gitu ya, ataupun dari teorinya Islam sendiri ya Kak ya. Dan kita juga udah tahu gitu ya, dalam pertumbuh kembangan anak itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi, dan ada beberapa tips juga tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Lenggo, yaitu kalau pengen anaknya bisa fokus ibadahnya atau bisa ngikutin ritme ibadahnya orang di masjid gitu, jadi harus diingetin dulu, harus dikenalkan dari jauh hari ya Kak. Betul. Oke. Nah, untuk tips selanjutnya masih ada nggak? Ada, jadi gini, sebenarnya kan tadi ya untuk usia dini 0 sampai 6 tahun itu kan sebenarnya adalah fase yang fundamental banget. Jadi itu penerapan pondasi anak di situ. Gagal kita menerapkan pondasi anak akan berefek ketika dia lewat usia 6 tahun. Jadi ibaratnya berlelah-lelahlah kita berlelah-lelahlah kita di usia 0 sampai 6 tahun untuk mendapat hasil yang terbaik. Karena kalau kita miss the moment gitu ya, kita nggak dapat fase yang kita gagal menanamkan fondasi pada anak, yang fundamental pada anak, mengejar lagi di usia 6 tahun itu udah susah gitu loh. Banyak ketertinggalan yang kita harus jemput. Jadi di sini butuh keseriusan kita sebagai orang tua, butuh ilmu, butuh referensi yang banyak tentang bagaimana karakteristik anak 0 sampai 6 tahun tadi. Nah, sebenarnya yang penting sekarang ini adalah, tadi kan saya sudah membahas ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, kita lihat di aspek perkembangannya. Kalau tadi masih pertumbuhan, apakah dengan kita concern sama masalah gizinya, apakah boleh anak tidak puasa sampai tuntas? Ya boleh banget. Kan belum wajib ya? Emang belum wajib, nggak ada yang mewajibkan kok. Jadi dia mau sarapan pagi jam 7 kita nampakkan itu sahur, sah-sah aja gitu kan. Dia nanti jam 10 udah kelaparan, dia minta minum, kita kasih, nggak masalah. Berbuka boleh ya. Terus dia bilang mau lanjut puasa lagi, walaupun nggak ada rumus seperti itu, sah-sah saja, nggak masalah. Namanya juga masih trial kan, masih pengenalan. Karena yang penting bukan itunya, bukan kita lagi nggak ngomongin masalah rules, anak udah ngerti rulesnya, aturannya dari dia di kecil, bukan itu. Kita ngasih soulnya, ngasih jiwanya gitu loh. Ada soulnya Ramadan dalam rumah, itu yang penting.
Jadi yang digaungkan di rumah tuh sehari-hari adalah Ramadan, puasa, sholat, tarawih, dan kayak gitu-gitu. Jadi ada gini loh, kita kalau melakukan sesuatu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya kan beda ya. Iya, hambar Kan. Nah itu kita ngasih soulnya di situ, ngasih jiwanya di situ gitu loh. Menekankan kepada anak bahwa ini nih vibes Ramadan nih seperti ini gitu. Nah tadi makanya saya bilang, anak sahur, ikutan sahur gimana? Nggak apa-apa, ikut aja, nggak apa-apa. Kalau tapi dia masih tidur, jangan dibangunin juga, biarin aja. Pokoknya semua organik gitu, semua berlakunya secara natural gitu. Jangan dipaksakan, tapi jangan juga diabaikan. Gitu, diabaikan. Jadi ketika dia inklusif gitu loh, dia ikut terlibat. Nah sebenarnya yang di highlight dari Ramadan ini kan adalah kan puncaknya kan berbuka ya. Berbuka itu kan salah satu momentum di mana kita sudah sabar seharian, nahan lapar, nahan haus, tiba-tiba di ujung tuh dikasih sesuatu yang indah gitu ya, namanya buka puasa. Momen tergembira. Nah tadi balik lagi, kita kan sudah bicara ya, fitrahnya anak-anak itu adalah gerak. Nah kalau semisal untuk berbuka puasa ini, lagi jangan jadi dikotomi orang dewasa gitu loh. Menunya kita yang milih, kita yang nyiapin, kita yang sediain. Pokoknya kita yang selera kita. Kita maunya pedes-pedes jeletot nih gitu kan. Jangan seperti itu juga gini. Terlepas itu anak puasa atau enggak, anak-anak kita baik yang 06 atau 6 sampai 12 tahun, libatkan mereka gitu loh. Mereka adalah bagian penting dari momentum yang berharga ini gitu kan. Jadi kalau untuk yang anak-anak kecil, karena dia suka gerak tadi, ajak dia untuk terlibat berkontribusi. Misalnya kayak ada beberapa menu yang dilalahnya tuh keluarnya hanya di bulan Ramadan gitu loh. Mungkin kita nggak rajin-rajin banget bikin agar-agar gitu kan ya, bikin kolak gitu kan. Nah itu anak-anak diajak gitu loh, anak-anak diajak untuk terlibat. Semisal kayak tadi kan agar-agar tuh satu hal yang sederhana kan, semisal kan biar mereka tahu proses dari panas ke dingin, ada pembekuannya gitu kan, jadi jelly, dari benda cair jadi jelly. Itu pembelajaran gitu buat mereka. Jadi banyak hal yang orang tua mau ambil momentumnya di sini adalah sambil berpuasa, sambil mereka dilibatkan, sambil semua aspeknya, baik motoriknya, bahasanya, kemampuannya, semua tuh kognitifnya semua berkembang gitu loh. Ini momentum banget. Jadi maksud saya gini, kadang orang tua berpikir gini, melibatkan mereka kerjaan bukan ini nih, nambah kerjaan. Benar. Jadi gini, jangan pernah punya mindset kalau kita melibatkan anak kecil kerjaan dapur kita, itu kerjaan kita bakal lebih cepat karena dibantu. Enggak salah. Kerjaan kita jadi 3 kali lipat. Sama berantakannya, sama lamanya. Nah, contoh kayak gini lah, kita mau bikin menu ada telur rebusnya, suruh anak ngupas. Kecepatan kita ngupas kan 10 kali lipat daripada kecepatan anak-anak kan, otomatis kita jadi lebih lama. Nah itu butuh kesabaran gitu loh. Belum lagi telurnya jadi compang-camping. Iya, seperti itu. Jadi ya karena kita di sini kita mengambil momen berharga anak gitu loh, momen tumbuh kembang anak di mana dia dilibatkan, dia menjadi orang yang kita hargai, dia punya posisi di situ dan dia merasa dia menjadi bagian dari perhelatan Ramadan itu sendiri gitu loh. Dan ini juga jadi bonding antara orang tua dan anak ya kan? Betul. Jadinya kalau misalnya kita mau ini, saya gini, kenapa saya bilang manfaatin momen itu, karena saya tahu kantor itu jam 3 udah pulang. Jam 3 udah pulang. Jadi kan harusnya ada waktu kebersamaan dengan anak di rumah gitu kan. Atau kalau orang tua nggak males lah bikin gitu, beli aja, boleh, ajak gitu ya. Boleh dengan ngajak anak. Justru nah ini ada cerita lucu ya mengenai fenomena pertakjilan. Baca nggak di sosmed kan, anak kecil lihat takjil yang segitu warna-warni sedemikian rupa, yang tiba-tiba pasar kaget tumpah ruah di jalan itu, saya rasa mereka akan lebih euforia. Karena kenapa? Nonis aja seneng. Jadi saya tuh suka lucu baca sosmed ya tentang perjuangan nonis untuk mendapat, perjuangan kita kalau orang muslim untuk dapat takjil sama nonis gitu kan. Bayangkan mereka aja seneng loh. Orang non-Islamnya seneng loh. Saya sampai terharu ada baca kayak gini, komen orang, saya nonis, saya berawal dari beli takjil, terus ikutan buka puasa di masjid, saya ikutan dengar ceramahnya, alhamdulillah saya sekarang udah mau alaf. Masya Allah. Jadi ini takjil pembawa berkah. Jadinya saya pikir gini, orang non-muslim aja tahu ini momentum di mana di agama mereka nggak ada. Bayangin nggak se-euforia itu mereka. Sampai ada juga komen kayak gini, gue beli takjil, lucunya gue nggak makan siang-siang, gue tunggu sampai jam maghrib. ada soulnya ya. Vibesnya Ramadan dia ada perasaan pingin terlibat juga dalam bulan Ramadan ini. Itu nonis loh, udah gede. Padahal bukan itu ya. Apalagi anak kecil gitu kan. Bayangin nggak anak kecil
dikasih momentum kayak gitu, itu memorinya oke banget loh ketika mereka dewasa, mereka dikasih kesempatan memilih. Malah kalau bisa nih sampai rumah biar mereka yang nata, mereka berhitung misalnya tadi beli 3 bakwan, 5 risol gitu kan, itu ngerasa sama-sama sama orang tua. Atau pas belinya juga bisa ngitung ya Kak ya. Betul. Siapa aja orang yang ada di rumah Iya, gitu ya. betul. Satu orang dapat berapa Betul, gitu ya Kak. memprediksi rasa kira-kira nih manis atau asin secara gustatori, secara pengecapan terstimulasi juga kan. Nah, jadi seperti itu nggak apa-apa, beli juga tidak dilarang sama sekali gitu kan. Kita sekarang udah praktis juga untuk mengembangkan UMKM juga nggak apa-apa, beli aja. Nah, tapi jangan sebatas hanya udah beli udah nggak ada soulnya tadi. Terus kayak gitu abis dibeli, anggaplah kita beli es buah gitu kan sampai rumah, suruh anak yang nyendokin, ikut terlibat gitu loh. Berantakan dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya gelasnya jangan cantik-cantik, jangan gelas jangkung, gelas plastik gitu misalnya kan. Kalau orang tua gitu kan ya Kak. Nah kan udah dibilangin itu, sampai matanya melotot gitu kan. Akhirnya jadilah anak-anak kita insecure. Makanya kata-kata insecure, kata-kata mental health, merajalela sekarang butuh, ini ya Kak. Itu saya rasa buah dari kegagalan orang tua ngedidik mereka waktu kecil. Itu kata-kata zaman saya nggak keluar loh. Insecure, mental health, overthinking, apa gitu, mental breakdown. Aduh kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, baru sekarang mental drain gitu. Iya, mental drain gitu kan, butuh me time, butuh healing gitu kan. Jadi itu baru keluar sekarang. Jangan-jangan kegagalan kita membangun rasa kepercayaan diri anak gitu loh, yang pada akhirnya mereka sekarang jadi begini. Ya sekarang gini lah, yang tumpah sama yang ilmu dapat itu jauh banyak ilmu yang didapat. Kita kalau mau jangan hitung rugi secara finansialnya gitu. Jangan bilang tapi itu mubazir juga ya kayak. Ya pandai-pandai kita lah pakai nampan kayak setumpah-tumpahnya kan ada di nampan gitu kan. Nah terus ya banyak lagi kita belajar juga konsep warna, kita main tebak-tebakan rasa. Misalnya makan es buah nih, coba tebak yang ini yang warnanya ungu apa, sambil belajar. Buah atau naga gitu kan. Buahnya yang ini buah apa gitu ya. Betul. Jadinya gak ada yang bisa dilewatkan gitu loh. Ini semua daging semua gitu. Ramadan ini ternyata didesain sama Allah adalah untuk saat kita untuk bonding sama anak-anak kita gitu. Jadi bener ya kayak kalau bulan Ramadan itu adalah bulan edukasi gitu ya. Iya betul, banget. Malah saya mikir gini loh, keterampilan kita yang sudah hilang saat ini adalah dalam momentum Ramadan apa? Menjalin ketupat. Itu motorik banget itu. Motorik banget, makanya orang zaman dulu jago-jago kan. Vika kadang berhasil, kadang enggak. Kalau saya jujur ya, bukan hanya main beli, saya beli udah mateng lah. emang hilang juga ya Kak ya. Sangat tricky, bikinnya tricky, prosesnya panjang. Jadi anak-anak zaman sekarang udah zaman instan, misinya tidak kenal proses, sangat. Semua sangat. Mending beli aja gitu ya. Bener. Jadinya anak kita instan. Kita perburuk lagi dengan kita tidak memberikan kesempatan mereka berproses. Itu yang paling bahaya gitu. Ya padahal ini momentum gitu. Belum lagi cuman dicekokin sama HP gitu. Itu kenapa saya menyampaikan materi ini, biar jangan sampai jalan ninja orang tua untuk bikin anak tenang selama Ramadan adalah HP. Nah, itu maksudnya itu. Padahal kalau tadi saya bilang dengan kita melibatkan anak, apakah kerjaan kita jadi makin simple? Tergantung usia anaknya. Kalau masih kecil kerjaan kita malah lebih ribet. Tandanya apa? Jam 3 sebelum asar kita udah start tuh di dapur. Demi itu gitu loh. Tapi kan ada ustadz bilang, ibu-ibu jangan ngabisin waktu anak di dapur kelamaan, mending ibadah. Didik anak emang nggak ibadah? Bisa juga kok kerjain sambil sholawatan, sambil murotal ya, sambil nyetar murotal, sambil alma surat sore gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Jadi ya paradigma ini yang kita harus hilangkan. Nah, karena kenapa, Fik? Karena kita kepingin anak itu ketika dia dewasa, memori dia terhadap Ramadan itu benar-benar utuh, benar-benar indah. Jadi dia suatu saat nanti tidak menganggap ada Ramadan lagi nih, suruh puasa lagi, kayak gitu loh. Pernah Vika baca di Instagram komen-komen dia flyernya tentang menyambut bulan Ramadan, tapi komentarnya adalah kenapa ya makin kesini makin dewasa semangat Ramadan itu nggak kerasa lagi. Kalau dulu kayaknya asik banget nih, bisa sholat tarawih bareng teman-teman, main petasan, bla 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 bla. Kalau sekarang kok makin lama makin capek ya. Nggak ada semangatnya lagi ya ngadepin Ramadan. Dan itu pun nggak cuma satu di postingan itu, beberapa yang lain pun banyak, dan like komennya juga banyak gitu. Ya mungkin tadi dia di fase usia yang kalau waktu dia kecil mungkin kan orang tua menciptakan lingkungannya ya, menciptakan lingkungan Ramadan tuh jadi vibes-nya jadi menarik gitu.
Tapi ketika dia dewasa kan orang tua merasa tuh udah tanggung jawab dia lagi kan. Nah mungkin itu tadi kegagalan kita menciptakan itu menjadi menarik. Makanya kalau saya lebih setuju, saya suka pesan ke guru-guru yang di tim saya, untuk menghilangkan kebosanan Ramadan ya harus keluar. Harus rasain tuh vibes Ramadan di luar, apakah ikut buka puasa bersama di beberapa masjid di Padang kan ada tuh menyediakan kan takjilnya kan, atau enggak ikut kajian-kajian gitu. Karena memang kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu pasti akan beban buat kita. Nah itu yang mau kita tekankan ke anak-anak kita, bahwa Ramadan itu bukan perkara menahan lapar dan haus, kasihan merekanya nanti gitu. Jadi Ramadan itu adalah salah satu skill, keterampilan kita mengisi hari-hari kita bermanfaat. Nah itu yang penting juga buat anak-anak itu perlu juga kita sosialisasikan dari sekarang gitu. Nah bagaimana dengan anak-anak yang lebih besar yang di atas 6 tahun 7 tahun? Ya kalau tadi kan fase perkenalan, tandanya mereka fase latihan. Kapan mereka latihan? Latihan sampai mereka akhir balik. Tapi akhir baliknya anak perempuan zaman sekarang cepet ya, umur 10 udah akhir balik, umur 12 akhir balik. Tandanya ditekankan ketika udah masuk umur 7 tahun, latihannya udah lebih concern lagi gitu loh. Semisal sudah ditekankan, usahain ya dek sampai maghrib gitu. Kalau dia haus tengah jalan, apakah berdosa bagi dia untuk berbuka? Sebelum dia akhir balik tidak berdosa. Tapi kewajiban kita orang dewasa adalah bantu anak memetakan kenapa bisa sampai dia kebobolan gitu kan. Semisal gini, saya anak saya laki-laki, dia haus banget siang-siang karena dia habis main sepeda seharian keliling kompleks siang hari panas. Nah kita bantu anak untuk memetakan itu, biar ketika dia dewasa dia belajar untuk mengukur gitu loh. Kenapa bisa kayak gini? Iya, gitu. maksudnya gitu. Jadi tadi kok bisa haus, tadi habis ngapain? Anggaplah main bola atau nggak main sepeda. Nah dek, tandanya besok diatur waktunya. Kalau mau main tuh sore-sore menjelang mau buka aja, agak tidur dikit lah. Iya gitu. jadinya kita masih punya PR nih sama anak kita, mengedukasi. Jadi nggak cukup hanya sekedar bilang buka ya, wah dosa nih, nggak bisa nih, nggak diterima nih puasanya. Jangan hanya sampai situ gitu loh. Itu malah belum perlu rasanya. Bantu dia mengedukasi misalnya kayak dia sudah mulai kelelahan, kita motivasi terus, ayo kuat yuk. Kalau nggak kita gimana kalau tidur siang aja, kita tidur yuk gitu. Atau nggak suruh dia ambil wudhu biar lebih seger atau gimana gitu. Gitu ya, dialih-alihkan. Nah itu yang udah umur 7 tahun. Tapi kita punya reasoning gitu, punya argumentasi yang jelas gitu loh. Kenapa dia disuruh bersabar, kenapa dia suruh tetap menahan lapar. Itu kita udah bisa kasih argumentasi yang jelas. Belajar memetakan lah, memetakan bagaimana tipsnya dia biar bisa bertahan. Ya besok dek jangan main siang-siang lagi ya dek ya, nanti aja mainnya sore-sore atau kayak gitu-gitu lah. Jadi kita logika dia diajak bermain gitu di situ gitu. Nah jadi kita berharap nanti terus gimana kalau semisal ada anak yang saking dia baru latihan belum bisa menotis tiba-tiba minum gitu kan. Ya kita lihat statusnya sengaja apa nggak sengaja. Kalau nggak sengaja kan dalam Islam boleh gitu kan. Tapi kalau sengaja itu tadi balik lagi kita harus terus-terusan menasehati mengingatkan dia, mengedukasi mereka bahwa ini proses yang memang berat dijalanin. Tapi disitulah letak kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Atau gitu. ngasih contoh juga boleh ya kak? Boleh. Dengan siroh-siroh yang menarik juga boleh, karena kan nggak hanya Nabi Muhammad, dari nabi-nabi terdahulu, bahkan dari Nabi Adam puasa udah ada gitu kan. Perintah-perintah puasa ini kan semua udah dari zaman terdahulu kan. Jadi boleh kita kita kompilasi gitu. Nah terus terakhir mengenai masalah pemberian reward, apakah boleh? Boleh pemberian reward boleh, karena gini, anak-anak tuh belum ngerti konsep yang konkret seperti kalau puasa ada pahala itu nggak ada wujudnya buat dia. Jadi untuk mengkonkretkan adalah siapa yang berhasil melampaui sesuatu dan dia bersabar terhadap itu, insya Allah nanti ada. Ya kita juga realistis sebagai orang tua, kasih yang sesuai kemampuan aja. Gak usah yang tiba-tiba kita ngasihnya juga motor beat, keluar ngapain gitu. Saya boncos orang tuanya. Gak usah, sepeda pun gak usah. Apa kayak intinya gini, ada satu reward untuk penghargaan tuh boleh. Tapi kalau yang murah gitu bisa. Iya nggak apa-apa juga, asal anaknya redo ya dikasih itu. Saya nggak apa-apa, intinya apapun gitu ya. Jadi karena gini, saya kurang setuju yang di awal, karena yang di awal kesannya sogokan. Kayak gini misalnya, dek puasa ya, nanti kalau puasa dikasih ini. Bagi saya tuh kurang bagi saya tuh kayaknya kurang. Ya mungkin sah-sah aja kalau anaknya masih di bawah 6 tahun, tapi akan jauh lebih menarik kalau dia tuh benar-benar melakukannya atas kesadaran gitu loh. Tapi kalau di bawah 6 tahun mungkin saya masih toleransi ya, namanya juga anak kecil ya. Nanti ada baju baru loh dia lebaran. Besok ikut ya puasa, walaupun dia dasarnya juga bolong-bolong.
ujung-ujungnya baju lebaran juga dibeli juga, itu nggak masalah. Tapi kalau udah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun apalagi gitu masih iming-iming, bagi saya agak kurang tepat. Ya, kalau mau kasih reward, surprise aja di belakang gitu loh. Jadinya suka ibadah dengan gratifikasi. Iya, gitu ya. iya, saya jadi nggak ngerasa kalau di awal tuh sogokan, kalau di akhir tuh hadiah gitu. Jadi walaupun Islam juga mengiming-imingi sih, siapa yang berpuasa maka bisa masuk surga, itu sebenarnya bentuk iming-iming. Tapi kalau next levelnya kan, kalau misalnya umat Islam yang beribadah tanpa mengharapkan lain selain ridho Allah doang. Iya, betul, itu betul. yang paling tinggi kan. Iya, betul. Jadinya kalau kita kan masalahnya kan Allah mengiming-iming sesuatu kan, kita kan masih abstrak nih. Belum bisa lihat itu. Beda sama yang hadiah tadi. Terlalu konkret juga dikasih tahu anak, nanti kalau udah selesai dapetnya ini, langsung ditunjuk bendanya. Ya dia fokusnya ke bendanya. Gitu. Nggak ke ritual sehari-harinya, dia aktivitas yang kita kerjakan sehari-harinya nggak terlalu jadi hal yang menarik. Nah itu takutnya nanti hambar jadinya sebulan itu, karena dia fokusnya tanggal 1 Syawal cair gitu kan, itu yang bahaya. Atau euforia, mungkin orang tua yang budget gitu ngasih hadiahnya harian gitu. Ada. Kami pun pernah kayak gitu misalnya, tapi waktu kecil banget waktu itu, TK apa SD kelas 1 gitu ya, misalnya kayak rasanya saya nggak nyebut angka sih, maksudnya kita akumulasi gitu. Itu buat prinsip keadilan biasanya. Misalnya abangnya berhasil 30 hari, adanya 27 hari dengan usia yang sama-sama SD semisal gitu kan. Ya biar buat prinsip keadilan kita bedakan gitu loh. Itu untuk variabel sih, untuk menghitung variabelnya aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, jadi artinya untuk memacu atau memantik semangat anak ini dalam beribadah di bulan Ramadan bisa tadi dengan diajak dulu di awal-awal, udah di briefing dari awal ya istilahnya. Udah curi start malah, udah curi start di luar Ramadan. Terus kita udah kasih hadiah gitu ya, dan melibatkan dia nggak cuma di kegiatan ibadah, tetapi juga di persiapan mungkin persiapan berbuka. Gitu ya. Dan nggak boleh dilarang-larang anak itu bangun sahur atau kebangun dia disuruh tidur lagi gitu, jangan ya kayak. Iya, nggak apa-apa, jadi natural aja semuanya. Dan pastikan juga ketika Ramadan sholat, jangan ketinggalan, tetap ajak anak sholat. Dan satu lagi yang terakhir, kalau ada acara buka puasa bersama sampai mengorbankan sholat dan itu terlihat sama anak-anak kita, bagi saya sebaiknya hindari acara-acara seperti itu, nggak usah ikut. Okay. Nah, Keluarga Sip, itu dia tadi kayak asik banget ya pembahasan kita hari ini. Jam 11 ternyata. Mengenai makna Ramadan untuk anak bersama Kak Lenggu Gedi, SSMM yang merupakan Kabid SDM dan Bankca Salimah Kota Padang. Dan ini bagi orang tua yang ataupun orang tua yang mengharapkan kehadiran anak dan sudah punya anak gitu, jadi pembelajaran banget gitu ya, kayak caranya untuk menata gimana caranya anak ini bisa semangat juga dalam menjalankan ibadah Ramadan. Nah, Keluarga Sip, semoga kita selalu bersemangat dalam bulan Ramadan ini, gak cuman kita tetapi juga anak-anaknya, biar kita punya generasi penerus gitu ya Kak. Betul. Gak cuman kitanya aja yang semangat. Dan itu dia tadi pembahasan kita, semoga bermanfaat dan tentunya insya Allah bermanfaat ya Kak. Amin, insya Allah. Menginspirasi dan dapat diaplikasikan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Keluarga Sip, jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP FM, dan juga tentunya di hari Senin. Dan jangan lupa nanti dipantengin di media sosial kita di SIP FM Padang, di Instagram dan juga YouTube SIP Media, karena nanti pembicaraan kita hari ini bakal diupload di sana nih Keluarga Sip. Jadi jangan lupa untuk ditonton, like, komen dan juga subscribe. Dan kita mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan ketika berbagi tadi ya Kak ya, atau ngobrol-ngobrol tadi. Dan kami pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.